Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anakku semuanya? Sehat? Saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan walafiat ya. Nah, untuk anak-anak kelas 10 IPS 1, 2, dan 3, hari ini atau minggu ini kalian akan mempelajari tentang langkah-langkah penelitian sejarah atau penulisan karya tulis ilmiah dalam bidang sejarah. Nah, di sini ada 13 tahapan yang harus kalian pelajari ya agar kalian bisa menulis bagaimana sih cara menulis penelitian sejarah kayak gitu. Nah, yang pertama di sini kalian harus menentukan topik atau tema. Nanti saya akan bagikan tema-temanya apa saja tentang peristiwa sejarah yang ada di Indonesia. Nah, setelah kalian menentukan topiknya, langkah yang kedua, kalian harus membuat cover penelitian atau cover penulisan sejarah. Nah, setelah kalian membuat cover, langkah yang ketiga itu kalian harus membuat kata pengantar. Nah, langkah yang keempat, setelah kalian membuat kata pengantar, baru kalian membuat daftar isi. Dan setelah daftar isi, baru kalian masuk ke bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Nah, setelah kalian membuat ini, lalu kalian masuk ke kajian teori. Setelah dari kajian teori itu kalian akan membuat konsep waktu penelitiannya kapan. Dan setelah menyelesaikan itu semua, baru kalian masuk ke bagian penutup dan daftar pustaka. Ini adalah langkah-langkah untuk melakukan karya tulis ilmiah ya, kayak gitu. Nah, oke. Okay. Selanjutnya langkah yang pertama menentukan topik nanti ya dibagikan. Nah, langkah yang kedua kalian harus membuat covernya. Oke. Okay. Sebelum kalian membuat cover, saya akan memberitahukan dahulu ya. Kalian harus mengubah nih fontnya ya, ukuran font kertas yang ada di Microsoft Word. Oke, kita klik page layout, lalu buka yang tanda panah yang paling kanan di bawah ini ya, klik. Oke, ini agak lama ya, laptopnya agak lemot. Oke, nah di sini kan ada margin ya. Kalian pilih sini marginnya top itu 4, left-nya itu 4, bottom-nya 3, right-nya 3. Oke ya, sudah ya. Nah, lalu kita ke papernya itu wajib A4 kalau membuat karya tulis ilmiah ya. Oke, kalau sudah semua tinggal di oke. Nah, jangan lupa untuk melakukan penulisan sejarah ya, karya tulis ilmiah. Fontnya itu harus Times New Roman TNR. Dan untuk judulnya itu ukurannya 14 dan jangan lupa di bold serta di caps lock ya, di kapital. Misalkan saya ngambil contohnya itu tragedi ya, peristiwa Romusa di Jawa Tengah pada tahun 1944. Nah, ini yang menariknya di sini ya. Ketika kalian membuat karya tulis sejarah ya, judulnya pasti ada berkaitan tentang tahun. Nah, ini ada karena kalian menggunakan metodologi sejarah. Nah, kalau kalian menggunakan metodologi kualitatif, ini bisa dihapuskan tahunnya, diganti. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian mengambil metodologi sejarah berarti wajib harus ada tahunnya. Nah, gitu. Ini 42 sampai 1944. Gitu ya. Oke, kalau sudah jangan lupa diubah menjadi 12, jangan 14 ya. Dan boldnya dihilangin. Di sini ditulis mengampu mata pelajaran sejarah. Begitu ya. Oke. Nah, di bawahnya itu kalian harus
melampirkan logo sekolah kalian ya, SMA 5 Negeri Bekasi. Ingat, bukan sekolah Yadika, bukan sekolah Borobudur ya, kayak gitu, bukan sekolah Asafia, tapi sekolah kalian ya, itu SMA Negeri 5 Bekasi. Oke, kita insert picture, kita cari lokasi SMA logo SMA 5. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Kita insert. Oke, nah setelah kalian insert gambarnya di dalam Word, jangan lupa edit ya. Gambarnya itu klik kanan. Terus kalian harus pilih web text dan pilih yang top. Jadi biar bisa gampang pindah-pindahinnya. Dan ingat untuk logonya jangan terlalu besar ya. Sesuai dengan ini aja kertas font. Oke, nah sudah ya, sudah rapi ya. Nah lalu setelah kalian mengedit logonya ya, kalian harus menuliskan dulu nama dan kelasnya sini ya. Oke, sebentar. Nama kelas. Misalkan Adelia 10 IPS 1. Nyoman 10 IPS 1. Nah, ini setelah kita buat kayak gini ditengahkan. Oke. Nah, setelah kalian menuliskan nama dan kelas, di bawahnya itu kalian harus tulis sekolahnya, alamat sekolahnya, pembuatan karya tulis ilmiahnya itu tahun berapa gitu. Dan jangan lupa fontnya tetap Times New Roman, ukurannya diubah lagi ya jadi 14, di bold sama di kapital. Misalkan saya tulis di sini sekolah menengah atas 5. Jalan Gamprit Jatiwaringin Asri Pondok Gede Kota Bekasi 2020. Nah, ini jangan lupa nah oke, ini pantesan. Ini kita katasin dulu. Nah, oke. Nah, ininya kita katasin. Nah, harus kayak gini ya. Cover dari karya tulis ilmiah. Oke. Nah, setelah kalian membuat cover, kalian harus langkah selanjutnya kalian harus membuat kata pengantar. Oke, kata pengantar. Oke, kata pengantar itu apa sih? Kata pengantar itu adalah awalan kata ya dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Jadi kata pengantar itu isinya dari sambutan, ucapan terima kasih kepada guru kalian atau dosen kalian, terus harapan kalian kayak gitu ya. Ini saya umpama aja ya. Kita kembalikan ke font 12. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmat serta karunia peneliti bisa menulis suatu karya tulis ilmiah dengan tepat waktu.
tidak luput. Mengurangi, ya. Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada guru atau dosen guru pamong yang telah memberikan arahan serta ilmunya dalam penulisan sejarah ini. Karya tulis ilmiah. Harapan saya semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi bidang ilmu pengetahuan. Oke, jadi kata pengantar seperti ini ya, ungkapan kata-katanya. Dan setelah itu kita klik. Harus mewajibkan kalian menuliskan kotanya. Bekasi. Misalkan tanggal 13 Oktober 2020. Nah, kalian di sini harus tulis peneliti. Gitu ya. Itu adalah kata pengantar. Nah, setelah kalian membuat kata pengantar, selanjutnya kalian membuat daftar isi. Ya. Oke. Nah, untuk daftar isi, kalian buatnya terakhir. Kan tujuannya untuk apa? Untuk melihat ya konsepan dari karya tulis ilmiah dan juga halaman-halamannya. Jadi kalian buatnya terakhir setelah karya tulis ilmiah itu kalian jadi, baru kalian buat daftar isi. Oke, nah setelah daftar isi baru kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini penting nih ya. Karena apa? Karena ini awal dari segala karya tulis ilmiah kalian. Oke, sini tulis bab 1 pendahuluan. Nah, yang tadi saya bilang yang paling awal nih ya. Yang setelah bab pendahuluan itu ada latar belakangnya. Oke. Kita tulis di sini pakai ini ya. Bullet and numbering besar. Oke. Ini. Oke. Kita tulis di sini latar belakang. Oke. Latar belakang itu apa sih latar belakang? Latar belakang itu adalah gambaran awal penulisan karya tulis ilmiah kalian. Nah, latar belakang ini adalah konsep ya, jalan cerita kalian ya. Jadi kalian harus tulis bagaimana sih peristiwa itu terjadi, ya kalian tulis di sini latar belakang. Misalkan ini saya gambaran aja ya. Pemusa adalah suatu praktek yang digunakan oleh pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Romusa digunakan di Indonesia karena kebutuhan mendesak Jepang karena melawan pihak sekutu gitu. Oh ya, ini saya lupa nih. Ini jangan lupa dihilangkan boldnya. Gitu. Oke.
pencetus gagasan Romusa yaitu kepala. Oke, seperti ini ya. Latar belakangnya kalian buat minimal 3 halaman. Ini hanya gambaran saja. Kalian ceritakan peristiwa sejarah yang berasal dari temanya. Jadi harus sinkron antara tema dengan isi dari latar belakang. Jadi kalau misalnya tema kalian tentang perlawanan rakyat Bali, nah isi latar belakangnya yaitu tentang perlawanan rakyat Bali, bukan perlawanan rakyat Jawa atau Sumatera kayak gitu. Ini nggak nyambung ya kalau misalkan tema sama latar belakangnya beda, itu pasti akan salah kalian membuat karya tulis ilmiah. Nah, setelah kalian membuat latar belakang, selanjutnya kalian akan membuat tentang rumusan masalah yang dikaji. Ini B ya. Oke, kalau ini kita buat rumusan. Ini jangan di caps lock semua, saya lupa. Maaf. Latar belakang. Oke, ini rumusan masalah yang dikaji. Nah, untuk rumusan masalah itu bergantung kepada 5W dan 1H ya. Jadi kalau lewat dari semuanya itu bukan rumusan masalah namanya. Pokoknya harus mengandung pertanyaan. Apa, siapa, di mana, bagaimana, kapan, kayak gitu ya. Sini kita masukin 1. Siapa yang mencetus gagasan Romusa? Begitu ya. Lalu yang kedua, di mana kebijakan Romusa dikerjakan? Nah, kebijakan Romusa diaktifkan. Begitu. Kapan kebijakan Romusa itu dimulai? Bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat terjadinya Romusa? Apa yang melatar belakangi konsep Romusa ciptakan di Indonesia? Nah, itu ya. Ini jangan lupa pakai tanda tanya semua karena berbentuk pertanyaan. Nah, setelah kalian membuat rumusan masalah, kalian akan melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu tentang tujuan masalah yang dikaji. Ini jangan lupa nomornya yang rapi ya, sejajar. Jangan lupa di bold. Tujuan masalah. Oke. Nah, kalau tujuan masalah itu harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Kalau misalkan rumusan masalah yang dikaji ada 5, berarti tujuan masalahnya juga harus ada 5. Nah, kalau kalian tujuannya itu ada 3, berarti kalian penelitiannya salah total. Ya, percuma kalian membuat langkah-langkah selanjutnya. Oke, jadi sini kita tulis 1 ya. Rumusan masalah itu yang pertama, siapa yang mencetus ya. Berarti di sini kita tulis
siswa dapat mengetahui siapa pencetus dari gagasan Romusa. Oke, itu satu. Yang kedua, siswa dapat memahami di mana kebijakan itu terjadi. Yang ketiga, siswa dapat mempelajari mengetahui kapan konsep Romusa itu dilaksanakan. Oke, yang keempat, siswa dapat mempelajari kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Masyarakat Indonesia aja deh. Yang kelima, siswa dapat memahami latar belakang dilakukan Romusa. Nah ya, jadi harus sesuai juga. Dari rumusannya ada 5, berarti tujuan masalahnya ada 5. Nah, langkah selanjutnya yang D, itu kalian harus membuat manfaat penelitian. Lupa di bold. Penelitian. Oke. Kita tulis sini 1. Terus ini hilangkan boldnya. Tuh. Siswa dan siswi. Diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai ilmu dalam membuat suatu karya tulis di sekolah. Nah, lalu yang kedua itu buat masyarakat. Diharapkan jadi penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui teknik penulisan dan peristiwa sejarah. Nah, itu ya. Nah, itu manfaat penelitian. Oke, sampai di sini dulu ya cara melaksanakan penulisan sejarah. Ini langkah-langkahnya, ini covernya, ya rapikan. Ini kata pengantarnya, daftar isi seperti ini, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian. Oke, minggu depan kita lanjut lagi. Dan jangan lupa kalian dibuka Google Classroom-nya, absen, kerjakan tugasnya ya. Sekian dari saya, billahi taufiq walhidayah, fasal bikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.